Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Noval. Di sini saya akan menerangkan hukum kepolisian mengenai tugas dan kewenangan Polri. Kita tinjau mengenai apa sih kepolisian itu. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada tujuan, peran, dan tugas pokok Polri. Tujuan kepolisian menurut pasal 4 Undang-Undang Polri yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya itu ada peran kepolisian menurut pasal 5 ayat 1 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya itu adalah penjabaran tugas pokok Polri. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Polri menyatakan 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Yang kedua itu adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga itu ada membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu ada turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Selanjutnya ada memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Lalu ada melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Selanjutnya ada melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang lainnya. Lalu ada kewenangan Polri. Pasal 16 Undang-Undang Polri menyatakan yang pertama itu menerima laporan atau pengaduan. Yang kedua ada membantu melaksanakan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang selanjutnya ada mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya ada mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Selanjutnya ada melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Selanjutnya ada melakukan tindak pertama di tempat kejadian, lalu ada mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang atau mencari keterangan dan barang bukti atau menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional dan mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Lalu ada memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Lalu ada menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Selanjutnya ada kewenangan Polri menurut peraturan undang-undang. Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Polri itu menyatakan memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Yang kedua ada menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang ketiga ada memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Yang selanjutnya ada menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Lalu ada memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Selanjutnya ada memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Lalu ada memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Lalu ada melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Lalu ada melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Lalu ada mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Selanjutnya ada kewenangan Polri di bidang pidana.
Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Polri menyatakan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua ada melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang selanjutnya ada membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Lalu ada menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Selanjutnya ada melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Lalu ada memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Lalu ada mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Selanjutnya ada mengadakan penghentian penyidikan, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, lalu ada mengajukan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Lalu ada memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya ada mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.